Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatul Zahro, Prodi PAI semester 4, kuliah di Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah atau yang bisa disebut dengan Uniham. Tujuan saya membuat video ini yakni untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Kapita Selekta Pendidikan Islam, yaitu yang terhormat kepada Bapak Rosidi MPD selaku pengampu mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam. Yakni di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama di sini terkait tantangan terbesar pendidikan di Indonesia pada era Society 5.0. Tantangan di sini yakni ada kesenjangan akses dan juga kualitas teknologi dan kesiapan sumber daya manusia, yaitu guru atau tenaga pendidik, ya, dan juga perubahan pola belajar siswa serta perlunya penguatan pendidikan karakter di tengah arus informasi yang masif, dan juga argumentasi atau human-centric dan pemanfaatan teknologi, yakni pendidikan harus berpusat pada pengembangan potensi manusia dengan memanfaatkan teknologi secara optimal untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan juga profesional. Jadi bukan sekedar transfer informasi, melainkan teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga memfasilitasi pembelajaran adaptif dan mengembangkan keterampilan yakni pada abad ke-21 seperti berpikir kritis dan juga kreativitas. Dan pertanyaan yang kedua yakni tentang kebijakan merdeka belajar dari perspektif keadilan dan juga pemerataan pendidikan. Jadi yang saya nilai di sini, kebijakan merdeka belajar berpotensi meningkatkan keadilan dan juga pemerataan pendidikan dengan memberikan fleksibilitas kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan juga karakteristik siswa serta mendorong inovasi pembelajaran. Contoh konkret di sini yakni penerapan kurikulum merdeka yang memungkinkan sekolah dan guru mengembangkan materi ajar dan juga metode pembelajaran yang lebih relevan dengan konteks daerah dan minat siswa, misalnya seperti melalui proyek berbasis kearifan lokal. Dan juga refleksi keaktifan di sini, refleksi keefektifan di sini yakni efektivitasnya tergantung pada kesiapan guru, dukungan infrastruktur, dan juga kemampuan sekolah untuk beradaptasi dengan perubahan paradigma pembelajaran yang lebih mandiri dan juga berpusat pada siswa. Dan pertanyaan yang ketiga di sini, mengapa kurikulum merdeka dan juga kebutuhan pendidikan seperti apa pada abad ke-21, yakni kebutuhan pada abad ke-21 di sini kurikulum merdeka dinilai lebih mampu menjawab kebutuhan pendidikan pada abad ke-21 karena di sini kurikulum merdeka ini menekankan pada pengembangan kompetensi esensial, yakni seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan juga komunikatif, serta adaptif terhadap perubahan. Sedangkan perbandingan dengan kurikulum sebelumnya yakni berbeda, yakni kurikulum sebelumnya cenderung kaku dan juga berpusat pada konten. Kurikulum merdeka memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan juga guru dalam merancang pembelajaran guru yang relevan dan juga bermakna bagi siswa serta mendorong pembelajaran berbasis proyek dan juga diferensiasi. Dan yang keempat di sini, bagaimana penguatan pendidikan karakter dalam sistem pendidikan modern, yakni yang saya analisis di sini globalisasi dan juga
Digitalisasi membawa peluang atau akses informasi, pertukaran budaya, sekaligus disinformasi, erosi nilai lokal terhadap identitas pendidikan nasional, yakni seperti penguatan pendidikan karakter. Di sini dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dan juga kearifan lokal dalam setiap mata pembelajaran, penerapan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan juga lingkungan. Jadi pembiasaan perilaku positif ini di lingkungan sekolah dan juga keluarga, dan pemanfaatan teknologi untuk menyebarkan konten edukatif yang menginspirasi nilai-nilai karakter. Dan yang kelima, terkait isu aktual pendidikan dan solusi konkret, yakni ketimpangan akses pendidikan, analisis akar masalah yang sudah saya analisis di sini, yakni ketimpangan akses yang disebabkan oleh faktor geografis seperti daerah terpencil dan juga sosioekonomi, yakni kemiskinan, dan infrastruktur, yakni kurangnya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas. Jadi solusi konkret berbasis pendekatan pedagogis ini bisa dilakukan beberapa cara, yakni yang pertama pemanfaatan teknologi, yakni mengembangkan platform pembelajaran daring yang mudah diakses dan terjangkau, serta menyediakan perangkat belajar bagi siswa di tengah terpencil. Dan yang kedua, pemanfaatan kualitas guru, yakni mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi guru di daerah terpencil untuk meningkatkan kompetensi pedagogis dan juga pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, di sini bisa menggunakan program afirmasi, yakni memberikan beasiswa dan dukungan finansial bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dan yang keempat, multi-stakeholder, yakni melibatkan pemerintah daerah, komunitas, dan juga pihak warga swasta dalam penyediaan sarana prasarana dan juga dukungan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.